Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, di hadapan saya adalah para tersangka kasus pencopetan high class yang beroperasi puluhan kali bahkan ke luar negeri. Ya Pak Dir ya? Ada 8 ya sementara ini. Dan ada dugaan bahwa ada kelompok lainnya. Ini dua kelompok berbeda, saudara. Ini Mbak siapa inisial Mbak? DA. DA. Bapak? JC. JC. Mbak? Dengan inisial? AW. AW. Dari Jakarta semua ini? Iya. Jakarta semua. Kalau di sini? Bapak dari mana ini? Medan. Medan, Bapak? Medan juga? Ibu? Jakarta? Jakarta, oke. Yang pernah ke luar negeri siapa? Semuanya? Semua pernah ke luar negeri? Saya ke Mbak Dea dulu. Pernah ke luar negeri? Ke Malaysia kemana? Sirkuit Sepang? Enggak. Di mana? Cuma nggak tahu, Pak. Ke mall ya? Mall aja ke mall. Oh, di mall. Di mall, oke. Siapa yang ngajak ke sana? Nggak ada yang ngajak. Gak ada yang ngajak. Lalu ke sana naik pesawat? Iya. Berapa itu tiketnya? Kurang lebih 600-an. 600.000. Lalu dapat apa waktu di Malaysia? Dapat sama kayak di sini. Pakai handphone. Handphone, Iya, handphone. tas, Enggak, tasnya handphone. Dompet? Kebanyakan. Enggak, dompet sih harus. handphone kebanyakan ya? Iya. Lalu dijual kemana? Dikasih ke Manada? Diorekin. Di apa? Online. Oh, jual online. Iya. Tapi kan cuma handphonenya aja, kalau istilahnya batangan aja begitu ya? Iya, betul. Nggak ada charger, itu tetap laku itu? Laku. Setengah harga. Oh, oke. Kalau yang pernah ke sirkuit Sepang? Inisial R, betul? Iya, Pernah ke sirkuit Sepang ya? iya, Sama juga? iya, Nyopet itu? iya, Makau, Hongkong. Makau juga pernah? iya. Makau acara apa itu? Sama MotoGP. MotoGP, oke. Makau, MotoGP, Sepang, MotoGP juga? Iya, Singapura? pernah. Singapura MotoGP juga? Iya. Ini luar biasa. Dapat apa waktu itu? Uang. Dompet Iya. dan handphone. Kalau di luar negeri uang aja, Pak. Uang. Satu Berapa juta. dapatnya waktu itu, Bang? Paling tinggi berapa? 200 juta. 200 juta. Luar biasa. Copet 200 juta. Itu satu event. Satu event Di mana itu? di Makau. Oke. Nggak tahu. Kalau yang di Hong Kong Di Hong Kong pernah juga. sama. Iya. 200 juta juga. Kalau di Sepang berapa? Paling tinggi berapa di Sepang? Di Sepang kurang lebih 100. 100 juta. Berapa orang kerja itu kalau seandainya nyopet itu? Lebih dari 3 orang. Lebih dari 3 orang. Abang asli dari mana? Pandeglang. Pandeglang, Banten ya? Ya, Tinggal sehari-hari di Banten. Jakarta. Jakarta. Pekerjaan apa sehari-hari? Bawa Oh, ojek online. ya. Tapi kalau di Jakarta antar barang gitu misalnya atau penumpang nggak nyopet juga itu? Enggak. Kenapa? Memang enggak. Karena keluarga saya di Jakarta semua. Malu kalau tahu. Malu. Nah, kalau abang ke Makau, ke Singapura, keluarga taunya apa? Bisnis. Bisnis. Ya. Bilangnya bisnis apa? Nganter-nganter TKW. Nganter TKW. Udah berapa lama abang ikut itu? Dari 2006. 2006. Ya. Luar biasa, udah 15 tahun. Baru siapa aja sini yang sering abang ajak? Satu aja usum. Oh, kemana aja? Malaysia. Malaysia, Sepang, sirkuit Sepang ya? Ya. Oke. Terus bagi-bagi gimana itu nanti? Berapa orang? Hasil tadi 200 juta itu dibagi 3 orang. Ya. Ini jadi mana yang ayah, Pak? Ayah, istri? Istri, anak? Oh, D ini. Ini tetangga? Oke. Kok ajak anak sih, Bu? Ngajarin nggak bener dong, Bu? Tadi saya mau ajak Pak, cuma karena keadaan Pak Corona. Mau sendiri saya. Ya kalau kan semua bukan ibu aja yang susah. Iya. Saya hilap Pak, saya hilap terpaksa Pak karena keadaan. Ibu nggak kasihan itu? Kasihan Pak. Usia berapa sekarang, Bu? Saya 41 Pak, Di Jakarta tinggal di mana? di Jakarta Pusat Pak. Jakarta Pusat. Kerja apa, Ibu? Ibu rumah tangga? Iya begitu. Bapak? Saya sewa sepeda skuter. Oh, skuter listrik. Oke, di mana, Pak? Tempat wisata atau di dekat rumah? Di rumah, Pak. Oh, dekat rumah. Jadi tetangga nggak ada yang tahu dong nih. Nggak ada yang tahu. Nah, ini tetangga tahu tapi diajak. Kok bisa kenal? Ini teman anak saya Pak. Oh, kok mau diajak? Nggak diajak Pak, saya pengen sendiri. Gimana pengennya kok tiba-tiba kepengen? Karena keadaan Pak, suami saya juga baru dipecat kan pas corona.
Jadi antara grup 1 dengan grup 2 ini beda sasaran, tapi saling kenal. Yang ajak grup 2 ini adalah grup 1 ini. Oke. Dan saudara, saya ingin mengetahui sesungguhnya, tadi sempat disebutkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, bahwa mereka bekerja tidak sendiri. Mereka bekerja minimal bertiga atau berempat ya, dengan cara pertama, mereka mengalihkan perhatian, lalu kemudian mengambil barang, mengoper barang, dan kemudian menyimpannya. Saudara, saya akan tunjukkan bagaimana kemudian mereka melakukan operasinya ketika ada di kerumunan. Sekali lagi, hati-hati ketika Anda berada di kerumunan, karena inilah kemudian yang mereka lakukan. Kalau Abang misalnya mau copet gimana? Apa yang pertama kali dilakukan? Siapa yang mengalihkan perhatian? Coba Ucok dia tanya itu Pak, yang masalah itu. Cok. Ngalihin perhatian ya? Yang mengalih perhatian ini Ucok nomor 2. Siapa? Oh, Abang ngalihin perhatian. Jadi gimana? Coba jadi Bang, bisa Bang. Jadi ngalihin perhatian seperti apa biasanya? Itu Pak, di depan dia Pak. Hah? Apa? Ditabrak atau apa? Enggak Pak, jalan aja Pak untuk Jalan, terus? supaya dia berhenti Pak. Supaya dia berhenti. Nah, saya berhenti gini misalnya. Iya itu Pak. Coba misalnya ini handphone saya di belakang misalnya. Saya jalan ke sini, lalu Anda menghalangi saya begitu ya? Iya, Pak, iya. Saya berhenti, lalu kemudian kan saya mau, pasti saya akan geser kan? Anda geser lagi? Iya Pak. Saya geser lagi, Anda geser lagi. Iya Pak. Terus saya marah dong ke Anda. Anda mau kemana sih gitu? Iya Pak. Oh, tujuannya supaya saya marah juga? Iya Pak. Konsentrasinya hilang, Hilang. lalu di belakang ini ngambil. Iya Pak. Jadi posisinya udah di belakang saya? Oke. Jadi saya begini, geser, saya geser ke sini. Abang geser juga? Geser sini. Lalu kemudian, Nah, iya. ternyata saudara, saya tidak memberitahu loh saudara. Dia tahu di mana ada handphone saya. Luar biasa. Kok tahu sih? Pak. Ada bayangannya, Pak. Ada bayangannya, luar biasa. Jadi Anda tahu di kiri handphone, di kanan dompet. Yang Anda ambil kalau ada handphone dan dompet, biasanya yang mana dulu? Handphone, Pak. Kenapa handphone? Sekarang kan lebih canggih, Pak. Belanja orang pakai kartu, Pak. Uangnya kadang nggak ada. Oh, Anda kalau ngambil dompet resiko karena takut nggak ada uangnya. Kalau handphone langsung bisa dijual di online dan lain sebagainya. Oke. Coba gimana sekali lagi? Saya ingin tahu. Saya kanan, ya kiri. Permisi dong Bang, saya mau lewat ini. Handphone saya diambil ini, saya hampir tidak terasa. Kalau saya sambil emosi memarahi orang yang di depan saya ini, maka ketika diambil handphone ini, hampir saya akui sendiri, hampir tidak terasa. Dan yang bersangkutan ini, sang tersangka, dia tahu di posisinya. Karena di kanan saya ada dompet, ya, di kiri saya handphone, dan dia langsung ngambil. Kemarin waktu satu ketahuan, Abang mau lari, itu sudah direncanakan semua itu. Iya. Jadi kalau satu ketahuan, kita kabur, kita mencar. Iya. Ketemunya di satu titik. Tidak. Yang penting keluar dari tempat lokasi. Oke. Dan sebelum melakukan, biasanya ada survei dulu. Ada. Ada. Abang pernah ketahuan di luar negeri? Ada di Malaysia sekali. Di Malaysia? Sempat di penjara? Tidak. Kok bisa? Korbannya sudah nggak bisa dihubungin lagi. Jadi maksudnya polisinya nggak ada bukti waktu itu? Iya. Polisi Malaysia? Iya. Lalu Abang dilepaskan? Iya. Oke. Jadi betul ada puluhan kali di luar negeri, dan Ada. Abang kena batunya di Nusa Tenggara Barat? Betul. Ada berapa kelompok Abang semua? Saya berempat aja. Berempat. Tapi yang kenal, ada yang dari luar negeri juga katanya kenal dengan kelompok Turki, kelompok Malaysia, ada juga Ada. grup pencopet. Iya. Thailand, Filipina, Iya. sering komunikasi. Tidak. Jadi kalau ketemu apa yang dilakukan di sana? Ya sama-sama tahu aja muka. Saling kasih kode. Saling kasih kode. Iya. Apa tujuannya kasih kode itu? Supaya tidak rebutan kalau ada sasaran. Oke. Apa yang bisa Abang sampaikan kepada orang-orang yang ada di pusat kerumunan, ada di keramaian? Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, yang jelas kalau di tempat keramaian tas selalu di depan. Tas selalu di depan. Iya. Oke. Terus handphone, dompet kalau bisa jangan di kantong. Jangan di kantong. Iya, taruh di tas tapi tasnya di depan. Taruh di tas tapi tasnya di depan. Dan itu lebih sulit ya. Lebih sulit. Oke, baik. Terima kasih ya Bang. Dan semoga ini menjadi yang terakhir. Jangan menjadi penjahat kambuhan. Apresiasi terkait dengan penangkapan mereka puluhan kali di luar negeri dan tumbang di Nusa Tenggara Barat. Dan tentu ini menjadi sebuah perhatian juga untuk kita semua untuk agar lebih waspada. Terima kasih Pak Dir. Bapak Ibu semua terima kasih. Saya akan tetap untuk melakukan penelusuran saudara. Ikuti terus di Aiman eksklusif.
Saudara, saya berada di sebuah tempat masih di kawasan Mandalika. Saudara, saya menunjukkan pada Anda bahwa di sinilah para pencopet itu mengatur strategi menginap ya selama 2 malam untuk kemudian beroperasi di sirkuit Mandalika. Saya akan melisiknya eksklusif